diperhatiin sama Devan. Mungkin Kak Devan lagi pengen menyendiri, Kak. Kakak kasih waktu aja ke Kak Devan untuk nenangin diri. Dan kakak juga jangan mikir yang enggak-enggak. Ya, Kak Devan juga nanti akan pulang kok. Dia nggak akan pergi ninggalin kakak. Semoga Allah memberi jalan keluar terbaik bagi semua masalah yang sedang aku hadapi ini. Nah, kamu sehat-sehat di dalam perut mama ya. Mau minta maaf kalau mama sedih. Tapi insya Allah mama ikhlas. Mama menerima kesedihan itu. Ya mungkin ini adalah balasan dari Allah, nah. Atas semua dosa-dosa mama di masa lalu. Cuma Mbak yang percaya sama kamu, Sa. Di saat semua orang gak percaya sama kamu. Dan ini yang kamu lakuin sama Mbak. Yang kamu pikirin cuma diri kamu sendiri. Kamu tuh egois. Ini apa sih? Salahnya Rina apa? Coba aku tanya. Andin, tanyain sama itu. Andin, ini apa sakit, Andin? Pikir. Kalau mau ngakuin sesuatu tuh pikir otak kamu dari mana sih, Sa? Mbak, ternyata sakit ya, Mbak. Apa yang sedang gue alami sekarang? Tapi gue tahu dulu lo jauh lebih sakit daripada ini. Gue minta maaf ya, Mbak. Gue udah banyak salah sama lo. Silakan diminum. Ya. Makasih ya. Ya. Aku mau tanya sama kamu. Apa benar Tante Rosa sudah melakukan tes DNA untuk mengetahui hubungan aku dengan Zidan? Aku tahu Tante Rosa udah nyuruh kamu untuk ngambil sampel DNA aku. Dan aku tahu itu pada saat dengar kamu teleponan sama Didi penginapan pagi itu. Jadi karena ini, sikap kamu berubah sama saya sampai kamu ngeblok nomor saya. Ya, Mas Randy. Kalau kamu ada di posisi aku, mungkin kamu akan bersikap yang sama kayak aku. Coba bayangin. Pada saat kamu percaya sama seseorang yang kamu anggap sebagai sahabat, tapi ternyata orang itu malah berniat jahat. Bagaimana? Gini Kirana, saya nggak ada niatan jahat sama kamu. Sama sekali. Oke. Kalau kamu emang gak berniat jahat, tapi kamu menolong orang yang berniat jahat, apa bedanya? Maksud kamu, Bu Rosa berbuat jahat sama kamu? Kirana, dari awal,
Bu Rosa tidak ada niatan jahat sama kamu maupun Zidan. Kamu salah paham. Nggak berniat jahat ya? Tapi apa kamu dan Bu Rosa tahu apa yang terjadi dengan aku hari ini? Maksudnya? Ada apa? Hari ini, Zidan bertanya sama aku, apakah benar aku ibu kandungnya dia atau bukan, dan dia dengar itu dari Tante Rosa. Enggak. Saya kira nggak mungkin Bu Rosa melakukan hal seperti itu. Terus kamu pikir aku ngarang cerita? Enggak dong, kamu kalau nggak percaya kamu datang ke rumahku, kamu lihat Zidan kayak gimana. Zidan nggak mau ngomong sama aku, dia nggak mau aku deketin. Dia sedih, dia terluka dan kecewa karena dia nganggap aku sebagai ibu kandung yang sudah membuang dia ke panti asuhan. Aku masih nggak menyangka dengan semua yang terjadi. Kenapa Elsa bisa menyembunyikan masalah sebesar ini dari aku? Sakit rasanya karena sebagai suami, aku tidak diajak bicara sedikit pun. Di samping juga keraguan diri aku. Apakah benar anak yang dikandung Elsa itu anak aku atau anak Nino? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kondisinya akan seperti ini. Tapi saya bisa pastikan, Bu Rosa tidak akan mengambil Zidan dari kamu seperti yang kamu pikirkan, yang kamu cemaskan. Mas Randy, tolong jawab pertanyaan aku. Apa benar Tante Rosa sudah melakukan tes DNA itu? Tolong jawab jujur. Iya. Memang benar. Bu Rosa sudah melakukan tes DNA itu. Saya yang mengantarnya. Bahkan setelah hasil itu keluar, saya juga ada di sana. Saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf sama kamu karena saya udah lancang tanpa izin kamu mengambil sampel dari kamu. Tapi harusnya hasilnya nggak cocok dong, harusnya nggak identik. Negatif ya kan? Maksud kamu? Ya aku udah menukar sampel rambut yang kamu ambil. Kamu ngambil rambut itu di sisir yang aku pinjemin di penginapan kan? Aku udah menukar itu. Iya, saya pakai 2 sampel. Sampel yang satunya saya ambil tisu bekas kamu pakai saat kamu menyusut mulut kamu ketika malam itu. Jadi Tante Rosa udah benar-benar mendapatkan hasil yang akurat gitu. Sekali lagi saya minta maaf ya. Saya tahu pasti kamu kecewa karena kamu merasa dihianati sama saya. Tapi sekali lagi saya bisa pastikan, saya maupun Bu Rosa tidak ada niatan jahat terhadap kamu maupun Zidan. Ya udahlah. Udah cukup lah buat hari ini, aku udah tahu semuanya. Nah, mendingan kita pulang aja yuk. Saya antar, ya? Ya. Aku ambil tas dulu.
Makasih. Sama-sama. Makasih ya. Aku masuk dulu ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pintu rumah nggak dikunci ya? Terus mobilnya Kak Devan juga nggak ada. Hah? Aneh deh. Kak Elsa, kok tidur di sofa? Kak. Kak bangun, Kak. Kirana, Kok kakak tidur di sofa sih? kakak nggak mau ganggu istirahatnya Devan. Kak Devan beneran istirahat di kamar? Kenapa? Aku habis dari luar. Mobilnya Kak Devan nggak ada dan pintu rumah juga dalam keadaan nggak dikunci. Kakak cek ke kamar dulu. Van? Van? Devan pergi, Kirana. Selamat malam, Pak. Malam. Ada apa, Pak, ke kantor malam-malam begini? Ya, saya mau nginep di kantor. Tolong siapapun yang mencari saya, bilang saya tidak ada. Dan jangan biarkan siapapun masuk ruangan saya. Ya, saya tidak mau diganggu. Baik, Pak. Saya mengerti. Oke, makasih. Ya Allah, ini kenapa nggak bisa dilacak lokasinya Devan? Coba telepon nomornya masih aktif nggak kira-kira? Ya Allah, handphonenya nggak aktif. Ya pantas nggak bisa kelacak. Handphonenya sengaja dimatiin sama Devan. Mungkin Kak Devan lagi pengen menyendiri, Kak. Kakak kasih waktu aja ke Kak Devan untuk nenangin diri. Dan kakak juga jangan mikir yang enggak-enggak. Ya, Kak Devan juga nanti akan pulang kok. Dia nggak akan pergi ninggalin kakak.